calon para praktisi. Ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengacara, dan ada yang jadi dosen dan ahli pidana seperti diri saya. Sombong dikit boleh kan? Berbicara tentang expert knowledge artinya berbicara tentang argumentatif hukum, berbicara tentang beracara. Saudara-saudara harus dibekali tentang pidana dan pemidanaan, berarti berbicara tentang the silent basic dari pengetahuan saudara dalam rangka berargumentasi hukum, dalam rangka berpraktek hukum. Baik, hari ini materi kita tentang pidana denda dan pidana tambahan. Tentunya kita akan berbicara tentang jenis-jenis pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Bab 2 Buku 1 Pasal 10. Hukuman atau pidana pokok meliputi hukuman mati, death penalty atau capital punishment, lalu hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan. Khusus untuk perbuatan yang patut dihormati yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Hukuman pidana tambahan yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu. Pengumuman putusan hakim itu merupakan daripada jenis-jenis pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Lalu di dalam rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tahun 2008 sampai detik ini, di dalam bab 3 buku 1 pasal 65, pidana pokok itu meliputi pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Lalu di dalam pidana tambahannya yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti kerugian, pemenuhan kewajiban adat setempat, berarti kearifan lokal, dan atau kewajiban menurut hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat atau masyarakat setempat. Jadi perbedaan jenis-jenis pidana menurut KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan RKUHP di tahun 2008 sampai detik ini belum disahkan. Itulah perbedaan antara pidana pokoknya dengan pidana tambahannya. Sampai di situ mohon dipahami dan dipelajari saudara-saudari, para mahasiswa-mahasiswaku yang cerdas cendekia, yang tetap mengikuti, beratensi, mempelajari pidana dan pemidanaan sebagai basic ilmu pengetahuan agar saudara memiliki keahlian di dalam langkah beracara dan berargumentatif hukum. Dengan bahasa lain, expert knowledge, kemampuan, kemahiran berargumentasi hukum dan beracara hukum. Masih berbicara tentang pidana denda, menurut pasal 30 ayat 1 KUHP, objek pidana denda itu apa saja? Yaitu berhasil atau tidaknya pidana dendanya. Dengan adanya pidana denda seringkali penerapan hukum pidana menjadi kabur karena pidana denda dianggap bukan pidana karena pelaku tidak ada di lembaga pemasyarakatan atau tidak dilaporkan, dan pembayaran denda dapat dilakukan oleh selain pelaku. Yang penting ada dibayar. Pelaku tidak bayar tetapi keluarganya bayar, sudah menghanguskan atau membatalkan apa yang disebut pidana denda tersebut. Lalu kontroversial, nilai mata uang bisa digunakan dengan dolar atau mata uang negara lain atau menggunakan mata uang Republik Indonesia yaitu rupiah. Itu menjadi sebuah kontroversial. Selamat bergabung Irfan. Dani Nugraha. Oke, lumayan 10 orang dari 27 orang. Artinya sudah memenuhi quorum. Saya sampaikan pembelajaran ini, pemantapan daripada mata kuliah pidana dan pemidanaan sebagai basic pengetahuan saudara dalam rangka expert knowledge atau kemahiran,
kepiawaian menguasai ilmu hukum, berargumentasi hukum, beracara di dunia praktik nanti. Oke? Selanjutnya, dampak positif dan negatif pidana denda. Berdasarkan laporan pengkajian hukum tentang penerapan pidana denda Departemen Kehakiman Republik Indonesia, ternyata bahwa pidana denda sejauh ini dirasakan belum memenuhi tujuan pemidanaan. Disebabkan kenapa? Disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Faktor-faktor berikut yaitu dapat digantikannya pelaksanaan denda oleh bukan pelaku, menyebabkan rasa dipidananya pelaku menjadi hilang. Jadi tidak ada nilai yang diinginkan daripada sebuah tujuan. Oke? Lalu nilai ancaman pidana denda dirasakan terlalu rendah, sehingga tidak sesuai dengan keselarasan antara tujuan pemidanaan dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Artinya keselarasan dalam sebuah tujuan dan hukum yang tumbuh dan berkembang menurut keadilan masyarakat tidak sejalan. Lalu meskipun terdapat ancaman pidana yang tinggi dalam aturan pidana di luar KUHP, akan tetapi belum dapat mengikuti cepatnya perkembangan nilai mata uang dalam masyarakat. Jadi itulah tujuan-tujuan atau faktor-faktor ini bisa dimasukkan ke dalam skripsi saudara. Kan bagaimana aturan hukum, lalu bagaimana faktor-faktor tersebut berkenaan tentang pidana denda menjadi desain atau menjadi substansi temuan saudara di lapangan, bisa menjadi sebuah skripsi yang digunakan pengetahuan ini menjadi bahan tulisan saudara di dalam skripsi saudara. Baik, masih berbicara tentang dampak positif dan negatif pidana denda. Terlepas dari hal tersebut di atas, seperti yang sudah saya sampaikan, jenis pidana ini memberikan banyak segi-segi keadilan, antara lain: A. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan dibanding dengan jenis hukuman lain. Ini positifnya, ya toh? Lalu B, pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya bila tanpa disertai kurungan subsidiar. Nah, jadi pemerintah ngumpulin biaya dengan pembiayaan denda, tidak perlu subsidiar, hanya kurungan badan. Oke, ada lagi telepon masuk. Gak apa-apa, aku angkat dulu ya.